Pada saat ini kita sering membaca, melihat, mendengar ada seseorang yang beritanya trending. Dia ini bukan calon presiden, bukan anggota legislatif, juga bukan Menko Polhukam. Dia ini adalah Mbah Slamet dari Banjarnegara. Terkenal karena ternyata Mbah Slamet ini berhasil mengelabui minimal 12 orang, dan 12 orang ini sudah dibunuh oleh Mbah Slamet dengan mencampurkan apotas. Peristiwa ini tentu bukan peristiwa yang pertama kali kita dengar. Beberapa waktu yang lalu kita juga mendengar ada peristiwa yang serupa, yang saudara-saudara kita itu mendatangi seorang yang dianggap berilmu, kemudian ingin mencari jalan pintas untuk mendapatkan rezeki. Begitu juga yang datang ke Mbah Slamet. Bahkan saat ini masih sedang berjalan, dan kita tahu bersama-sama di Gunung Kemukus, itu masih banyak saudara-saudara kita yang ke sana, yang kemudian melakukan ritual yang tentu sangat dilarang oleh agama. Dalam rangka apa? Dalam rangka mencari solusi tercepat untuk mendapatkan harta. Ya, dulu ada Mbah Subur juga yang sudah mengelabui banyak artis. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, peristiwa-peristiwa ini tentu menimbulkan keprihatinan bagi kita semuanya. Ya, karena apa? Karena ini menunjukkan indikasi bahwa di tengah-tengah kita, ya, di tengah-tengah kita masih banyak saudara-saudara kita yang saat ini mengalami kesulitan, tetapi tidak dapat menahan godaan, ya, menahan godaan sehingga terjerumus ke dalam jalan yang sesat, ke dalam jalan yang sesat. Peristiwa seperti ini bisa jadi di masa yang akan datang akan terjadi pula, akan terjadi lagi, dan itu bisa jadi ada di tengah-tengah saudara-saudara kita, di tengah-tengah lingkungan kita, sangat mungkin. Nah, naik turunnya kondisi ekonomi seseorang itu bisa terjadi pada siapa saja, termasuk saya, termasuk kita semuanya yang hadir di majelis ini. Bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga mungkin jadi masalah keluarga, masalah sosial, masalah pendidikan. Beberapa waktu yang lalu, sekelompok mahasiswa sekitar 35 orang ke Jawa Timur, kemudian ada survei kecil-kecilan oleh seorang psikolog. Dari 35 orang mahasiswa itu, ternyata ditemukan 27 orang mahasiswa itu terindikasi mengalami stres, mengalami depresi. Padahal wajahnya baik-baik saja. Kita lihat sekilas orangnya baik-baik saja. Tetapi ini ternyata ada 27 orang yang mengalami depresi. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, melihat fenomena ini, maka alangkah baiknya kalau kita sedikit atau sebentar merenungkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tobroni tentang seorang sahabat yang namanya Abi Dzar Al-Ghifari. Sahabat Abi Dzar Al-Ghifari ini adalah sahabat yang sedang mengalami kesulitan ekonomi.
Beliau tinggal di beranda rumah Rasulullah dan senantiasa mendapatkan bantuan dari para sahabat-sahabat lain. Dalam hadis tersebut disampaikan bahwa Rasulullah menyampaikan 7 nasihat untuk Abi Dzar Al-Ghifari. Nah, 7 nasihat ini menurut saya penting untuk menjadi bahan renungan untuk diri saya pribadi, umum untuk para jamaah sholat duhur. Siapa tahu ini bisa menjadi bahan renungan kita dan menjadi bekal kita pada saat kita mengalami kondisi yang tidak kita inginkan, khususnya sedang mengalami kesulitan ekonomi. Nasihat yang pertama, kata Rasulullah untuk Abi Dzar Al-Ghifari, agar mencintai orang-orang miskin di dekatmu. Yang pertama adalah mencintai atau cintailah orang-orang miskin di dekatmu. Perilaku mencintai orang-orang miskin atau orang-orang yang bernasib sama, ya, orang-orang yang sedang kesulitan di antara kita, itu akan memunculkan sikap empati. Empati. Kalau sudah empati, kita sama-sama merasa senasib, maka nanti akan muncul sikap bisa saling membantu. Membantu tentu saja bukan harus dengan uang, ya, tidak harus dengan uang kalau kita sama-sama mengalami kesulitan. Tapi paling tidak kita bisa memberikan rasa tenang. Dan juga akan muncul pemahaman bahwa orang yang mengalami kondisi sulit itu tidak hanya kita, tapi masih banyak orang lain yang mengalami kondisi yang sama dengan kita, ya, sehingga kita tidak terlalu sakit hati dengan kondisi kita. Yang kedua, nasihat Rasulullah kepada Abi Dzar Al-Ghifari adalah agar kita melihat ke bawah, melihat orang-orang yang nasibnya atau kondisinya di bawah kita. Kalau sekarang kita sedang mengalami kesulitan membayar UKT, lihat masih banyak saudara-saudara kita yang bahkan tidak bisa kuliah. Kalau sekarang kita mengalami kondisi tidak naik pangkat, sulit naik pangkat, lihat masih banyak saudara-saudara kita yang bahkan belum bisa menjadi PNS. Nah, kita diminta untuk melihat ke bawah. Agar apa? Agar kita bisa bersyukur. Nah, agar kita bisa bersyukur bahwa masih banyak orang-orang yang punya kondisi lebih buruk dibanding kondisi kita. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, nasihat Rasulullah kepada Abi Dzar Al-Ghifari agar kita menjalin silaturahim walaupun kepada orang yang berlaku tidak baik kepada kita. Kalau kita sedang kondisi tidak punya atau kondisinya mungkin sedang mengalami kelemahan, bisa jadi kita menjadi baper. Nah, bisa jadi kita menjadi baper. Mungkin orang lain menganggap perilakunya biasa-biasa saja, tetap bersahabat dengan kita. Tetapi karena kita baper, maka kita menganggap orang-orang lain itu menjauhi kita. Meskipun bisa jadi juga iya. Bisa jadi karena kita sedang miskin, maka orang kemudian yang dulu mendekat dengan kita, mengaku saudara pada saat kita kaya, kemudian orang menjauh dengan kita. Itu bisa jadi memang iya, bisa jadi karena kita baper. Nah, oleh karena itu kita di Abi Dzar Al-Ghifari itu disarankan oleh Rasulullah, jalin silaturahmi meskipun dengan orang-orang yang menyakiti kita. Pada saat kita mengalami kondisi tidak baik, kita sedang miskin, bisa jadi kita mudah untuk
merasa tersakiti, ataupun memang mungkin orang akan menyakiti kita, menganggap pada saat kita bersilaturahim, dekat-dekat dengan orang, berkunjung, kita dianggap dicurigai ingin meminta-minta uang. Ya nggak apa-apa, luruskan niat bahwa ini niatnya adalah silaturahim. Ya. Karena kata Rasulullah, bukankah silaturahim itu bisa menambah panjangnya umur, ya, dan memperbanyak rezeki. Itu adalah nasihat Rasulullah yang ketiga untuk Abi Dzar Al-Ghifari. Yang keempat, nasihat Rasulullah adalah agar menjaga kehormatan dirimu dengan tidak meminta-minta pada orang lain. Pada saat kita mengalami kemiskinan, kondisi sedang miskin, tentu tekanan itu sangat berat. Kebutuhan hidup sangat banyak, berjalan terus. Apalagi kalau bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup, tapi mungkin kita sedang punya beban hutang yang banyak, maka sangat mungkin kita mengambil jalan-jalan pintas. Salah satunya adalah mungkin kita akan melakukan tindakan minta-minta pada orang lain. Maka Rasulullah menyarankan agar kita menjauhkan diri dari sikap itu. Jangan sampai kita minta-minta pada orang lain, karena ini akan menjatuhkan kehormatan kita. Kemudian yang kelima, nasihat Rasulullah untuk Abi Dzar Al-Ghifari itu adalah qulil haqqo walau kana murra. Jadi nasihat yang kelima adalah agar kita mengatakan yang benar walaupun itu terasa sulit, pahit dan berat. Pada saat kita sedang kondisi tidak baik, ekonomi kita sulit, kondisi rumah kita tidak bagus, pakaian kita biasa-biasa saja, ya sudah, kita ya harus apa adanya seperti itu. Zaman sekarang, era media sosial sekarang bisa kita lihat banyak di antara kita yang pansos istilahnya. Ini istilah zaman sekarang, pansos. Pansos itu kepanjangannya panjat sosial. Jadi mestinya kita tidak punya, tetapi karena kita di media sosial kita ingin dilihat sebagai orang yang punya, maka kita memaksakan diri. Ya, memaksakan diri dengan gaya hidup yang seolah-olah kita adalah orang yang punya. Nah, sikap seperti ini justru akan semakin menyulitkan kita. Kenapa? Karena kita akan mengeluarkan beban yang lebih besar dibanding kemampuan kita. Yang pertama itu. Yang kedua, ini juga menunjukkan bahwa kita tidak ikhlas menerima kondisi kita, ya, menerima keadaan kita. Padahal keikhlasan itu adalah salah satu kunci, ya, salah satu kunci dari terbukanya pertolongan Allah. Sebagaimana disampaikan oleh Jalaluddin Rumi, ya, dia menyampaikan bahwa ketika anak Adam itu mampu atau mau menerima semua cobaan Allah itu dengan ikhlas, maka saat itulah pertolongan Allah akan terbuka. Tapi begitu sebaliknya, kalau kita sedang dalam kondisi tidak baik, tapi kita tidak bisa menerimanya dengan ikhlas, ya, grundel, menyalahkan orang lain atau bahkan menyalahkan Allah, naudzubillah, maka ya pertolongan Allah tidak akan segera terbuka, tidak akan hadir di situ. Kemudian Bapak Ibu sekalian, nasihat yang keenam adalah tidak takut celaan orang lain, asal yang kita lakukan itu adalah jalan Allah. Ya, asal kita masih berada dalam jalan Allah, maka jangan takut kita dicela oleh orang lain. Pada saat kita dalam kondisi miskin, kesulitan pendapatan, mencari rezeki sulit, sangat banyak godaan-godaan yang menghampiri kita. Mungkin kita pada saat bekerja, ya, ada saja godaan supaya kita berbuat curang. Ya. Kalau kita menolak, nanti kita dikira Allah miskin gaya. Ya. Pada saat kita sedang kesulitan menyelesaikan studi kita,
Ya, kemudian kita menyelesaikan ujian dengan jujur. Ya, kemudian hasilnya tidak baik, misalnya ujiannya, kita dihitung sama teman-teman kita. Maaf salah dewe, jujur ya. Maaf salah orang ngepek. Ya, maka kita tidak usah takut dengan celaan-celaan orang lain. Karena apa? Yakin bahwa yang kita lakukan itu adalah berada pada jalan Allah. Kemudian yang terakhir, kata Rasulullah, nasihat untuk Abi Dzar Al-Ghifari adalah agar memperbanyak kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu yang saya hormati dan teman-teman sekalian, kalimat ini kalau kita renungkan secara pelan-pelan, kalimat ini mengandung makna yang luar biasa. Karena la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim menunjukkan kesadaran, kepasrahan, pengakuan kita bahwa tidak ada daya upaya, tidak ada kekuatan, tidak ada yang bisa membolak-balikkan keadaan selain Allah saja. Sehingga kita sadar bahwa kondisi kemiskinan atau kekurangan atau kesulitan yang sekarang terjadi, itu terjadi ya karena Allah. Sehingga yang bisa menyelesaikan dan membantu hanyalah Allah. Nah, kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim ini, kalau kita renungkan dan sering kita ucapkan, maka nanti akan muncul rasa ikhlas, ikhlas menerima keadaan, ya, ikhlas menerima keadaan yang sekarang sedang kita alami. Oleh karena itu, kalau kita ikhlas, maka kata Jalaluddin Rumi tadi, maka insya Allah pertolongan Allah akan muncul. Nah, di sebuah ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sudah meyakinkan kepada kita, ya, bahwa kalau kita bertakwa, ya, maka Allah akan memberikan pertolongan kepada kita dan mengabulkan doa-doa kita. Ya, dalam surat At-Tolak, ya, yang sering kita baca itu disampaikan oleh Allah. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Di situ Allah sudah meyakinkan kepada kita, sudahlah, tugas kita itu bertakwa kepada Allah. Takwa saja kepada Allah. Karena rezeki itu datangnya bisa dari mana saja, yaitu kehendak Allah. Kalau sudah begitu, kita diminta untuk tawakal. Tentu saja tawakal ini sudah ada syaratnya kan? Syaratnya adalah kita berusaha, kemudian kita berdoa. Karena ud'uni astajib lakum, setiap doa kita itu pasti diijabah oleh Allah. Kemudian kita menyempurnakannya dengan tawakal. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, demikian sedikit yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Semoga ini bisa memberikan sarana untuk merenung diri pribadi saya dan juga umum pada seluruh jamaah, sehingga peristiwa-peristiwa yang terjadi yang tentu tidak kita inginkan di tengah-tengah masyarakat